Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung dan garis normal. Ini merupakan aplikasi dari turunan. Jadi sebelum kalian melihat video ini, kalian harus bisa dulu bagaimana cara menurunkan sebuah fungsi. Kalau kalian sudah bisa, baru kalian boleh lanjutkan ke video ini. Nah, di sini saya akan berikan ilustrasi. Misalnya saya punya sebuah fungsi kurvanya seperti ini. Nah, seperti ini ya, dia berarti fungsi kuadrat, misalnya gitu. Kemudian di sini ada garis, nih garis yang warna biru. Nah, garis yang warna biru ini menyentuh kurva yang berwarna merah. Menyentuhnya itu di satu titik ya. Nah, di sini misalnya titiknya. Oke. Nah, garis yang ini, yang warna biru ini kita namakan dia adalah garis singgung. Garis singgung. Ya, karena dia bersinggungan dengan kurvanya. Kemudian saya punya lagi garis yang warna hijau ini. Nah, seperti ini dia. Garisnya yang tegak lurus dengan garis singgung. Nih, tegak lurus ya. Dia dinamakan garis normal. Garis normal. Nah, karena garis itu dia pasti memiliki persamaan juga, memiliki fungsinya, maka yang akan kita cari adalah persamaan garis singgung dan garis normal ini. Titiknya ini kita namakan X0, Y0 gitu. Di satu titik yang warna biru itu titiknya adalah X0, Y0 begitu. Ya, ilustrasinya seperti itu. Nah, di sini nanti yang akan kita butuhkan adalah selain grafik tadi, kita membutuhkan gradien namanya ya, gradien. Kalian masih ingat ya, gradien? Gradien itu sama dengan notasinya M atau bisa kita dapatkan dari Y aksen. Nah, gradien kita bisa dapatkan dari Y aksen. Notasi untuk gradien adalah M. Ya. Nah, untuk persamaan garis singgung kita bisa lihat di sini PGS ya, persamaan garis singgung ini rumusnya Y min Y0 sama dengan M X min X0. Lalu untuk persamaan garis normal ini adalah Y min Y0 sama dengan min 1/M X min X0. Ya, yang membedakan garis singgung dan garis normal hanya di gradiennya saja. Ini M, yang satunya lagi min 1/M. Oke. Karena dia adalah tegak lurus dengan garis singgungnya. Selanjutnya saya akan membahas contoh berikut yang berkaitan dengan persamaan garis singgung dan garis normal. Lihat contoh yang pertama, diketahui bahwa f(x)-nya seperti itu, x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 6. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis singgung dan persamaan garis normal di titik 2,6. Ya, berarti di sini kita bisa tahu bahwa titik ini adalah x0 dan titik ini adalah y0. Ya, berarti kita sudah tahu X0 dan Y0-nya. Maka yang harus kita tahu selanjutnya adalah M-nya. Ya, untuk mencari PGS dan PGM-nya. Bagaimana mencari M? Oke, berarti M di sini kita punya bahwa M itu sama dengan Y aksen. Oke, berarti M itu sama dengan Y aksen, sama dengan kita turunkan dari Fx-nya. Turunkan, berarti kita punya 3x kuadrat plus 4x. Lalu bagaimana? Di sini kan kita punya x0 dan y0, maka masukkan 2-nya ke sini. 2 ke dalam x. Oke, berarti dia menjadi 3, 2 dikuadratkan, tambah 4 dikuadratkan. Ini kita proses menjadi 12. Sorry, ini harusnya min ya. Ini seharusnya min 8, hasilnya adalah 4. Maka gradiennya atau M-nya itu adalah 4. Lalu selanjutnya kita mencari PGS dan PGM-nya. Oke, PGS-nya dulu ya. PGS itu adalah Y min Y0 sama dengan M X min X0.
Berarti tinggal kita masukkan saja. Y-nya kita tulis Y. Y0-nya adalah 6. Nih dari sini. Ya, M-nya tadi kita punya 4. X-nya kita tulis X saja. X0-nya dari sini. Ya, jadi X0 itu dimasukkan 2 kali ke dalam rumus PGS-nya dan ke dalam gradien. X0-nya kita masukkan 2. Oke, lalu selanjutnya ini Y min 6 kita proses ya, 4X min 8 semuanya pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti Y sama dengan 4X min 8 plus 6, maka Y sama dengan 4X min 2. Sudah selesai. Kan yang ditanyakan adalah persamaan garis singgung, ini adalah sebuah persamaannya gitu. Ya, dalam bentuk seperti ini aja. Kalau PGN-nya gimana? PGN-nya berarti persamaan garis formalnya Y min Y0 sama dengan min 1 per M X min X0. Maka dia menjadi Y min Y0-nya masih pakai yang sama. 6 min 1 per M-nya 4 X min X0-nya adalah 2. Ini juga sama, tinggal kita proses lagi. Ya, ini dia menjadi Y min 6 sama dengan min 1 per 4X plus 2 per 4. 2 per 4 itu jadi setengah. Ya, jadi setengah. Maka dia jadi Y sama dengan min 1/4X plus setengah min 6. Oke, maka dia menjadi Y sama dengan min 1/4X setengah dikurangi 6. Ini bisa ya, proses sendiri ya. Ini ditambah hasilnya adalah 13/2. Selesai, jadi persamaannya ada 2. Ya, ada persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Contoh yang kedua, saya punya fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat. Tentukan PGS dan PGN di x sama dengan 1. Coba perhatikan kalian, contoh yang pertama dan yang kedua bedanya di mana? Ya, kalau di yang kedua hanya ada x-nya saja, x sama dengan 1. Sedangkan di yang pertama sudah ada x dan y-nya, x0 dan y0. Maka yang pertama kita cari adalah y0-nya dulu, ya. Nah, yang ini dia menjadi x0. Y0-nya mana? Cara mencari y0 berarti fx itu kan sama dengan y ya, berarti kita bisa masukkan di sini y sama dengan x-nya masukkan ke dalam sini. Ya, 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat. Ini hasilnya adalah 1 min 2 sama dengan min 1. Maka dia menjadi y0. Nah, kita sudah dapat sekarang x0 dan y0-nya. Kalau sudah dapat, kita lanjutkan lagi, berarti kita mencari m-nya. Ya, langkah selanjutnya adalah mencari m atau gradien dari y aksen. Maka turunkan fungsinya 3x kuadrat min 4. Ya, lalu masukkan x-nya ke sini. Ya, lalu masukkan x-nya berarti m-nya itu 3 dikali 1 kuadrat min 4. Maka dia menjadi 3 min 4, hasilnya adalah min 1. Ya. Oke, setelah itu gimana ya? Setelah itu tinggal cari saja PGS dan PGN-nya. PGS dulu. Y min Y0 sama dengan M X min X0. Lalu di sini Y0-nya tadi kita punya ini, ya. Min 1 berarti jadi plus 1 ya. Plus 1 sama dengan M. M-nya adalah min 1. X. X0-nya adalah 1. Min 1. Berarti di sini menjadi Y plus 1 min X plus 1. Ya. Maka di sini Y sama dengan min X plus 1 min 1. Maka Y-nya sama dengan min X. Sekarang lanjut ke PGN. PGN-nya adalah Y min Y0 sama dengan min 1 per M X min X0. Y-nya kita punya Y saja tulis, kemudian Y0-nya kita punya min 1 berarti plus 1. Min 1 per M. M-nya adalah min 1 berarti 1 per 1. Min kali min jadi plus ya. X tulis saja X
X0 adalah 1. 1 per 1 bisa jadi 1 aja ya. Berarti Y plus 1 sama dengan X min 1. Ini dikalikan. Ya. Berarti Y sama dengan X min 1. Pindah ruaskan yang ini. Berarti min 1 lagi. Y sama dengan X min 2. Bisa ya? Selesai sudah persamaannya. Ada 2 PGN dan PGS-nya. Ini masih berkaitan dengan turunan, tapi dihubungkan dengan limit. Ya, materi limit yang sebelumnya yang pernah kalian pelajari, materi limit kita hubungkan dengan turunan. Namanya dinamakan aturan L'Hopital. Bagaimana sih aturan L'Hopital itu? Aturan L'Hopital itu kita punya limit X menuju A, misalnya ya, Fx per Gx ini sama dengan limit X menuju A, F aksen X, G aksen X. Nah, jadi tinggal diturunkan ya. Bagaimana penggunaan rumus L'Hopital ini digunakan ketika cara-cara yang sebelumnya pernah diajarkan di dalam limit tidak bisa dilakukan. Kalian boleh coba, salah satunya adalah aturan L'Hopital. Saya beri contoh, limit X menuju 4 dari 2X kuadrat plus X min 36 dibagi X kuadrat min X min 12. Oke, kalau limit kan berarti yang pertama kita lakukan adalah masukkan dulu angkanya ya. Yang ini coba masukkan ke dalam sini, ke dalam penyebutnya. Ya, berarti dia menjadi 16 min 4 min 12. Menyebabkan ada per 0. Ya, berarti tidak bisa diteruskan. Kalau ada per 0. Oke, tidak bisa terdefinisi. Nah, ini juga bukan 4 positif ataupun 4 negatif. Berarti tidak bisa diambil menjadi tahingga seperti itu ya. Nah, ini juga tidak bisa difaktorkan. Kalau bisa difaktorkan, bisa dicoret atas bawah ya. Nah, kalau kalian menghadapi soal seperti ini, boleh kalian turunkan. Diturunkannya harus pembilang dan penyebutnya. Ya, berarti kita tulis di sini limit X menuju 4 kita turunkan pembilangnya 4X plus 1. Turunkan penyebutnya 2X min 1. Lalu bagaimana? Coba lagi masukkan. Masukkan angkanya, berarti ini 4 kali 4 plus 1 bagi 2 kali 4 min 1. Ini hasilnya 17 per 7. Ya. Nah, karena ini sudah ada hasilnya, ini sudah betul. Bagaimana kalau menghadapi situasi sama seperti tadi lagi masih per 0? Boleh diturunkan lagi. Ya, sampai mendapatkan hasilnya. Tapi kalau misalkan sudah bisa seperti ini ya sudah selesai, tidak boleh diturunkan lagi. Paham ya?